Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 5 Agustus 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 28 ayat 1-17 akan kita dengarkan bagaimana kritikan Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya yang menyampaikan bukan kehendak Allah tetapi kehendaknya sendiri. Hanaya menegaskan bahwa penjajahan Raja Babel Nebukadnezar akan berakhir dan kuk yang menimpa orang-orang Israel akan dipatahkan. Tetapi Yeremia membantahnya, bahkan menegaskan sabda Allah akan mengganti kuk kayu menjadi gandar besi yang tidak bisa akan dipatahkan. Bahkan diramalkan Hananya akan mati dalam tahun itu karena ia tidak menyampaikan sabda Allah melainkan kehendaknya sendiri yang memberikan penghiburan kosong bagi Israel. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 13-21, Yesus yang melihat orang banyak mengikutinya meminta agar para murid memberi mereka makan. Dan murid menjawab, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengucap berkat, mempergandakannya, dan memberikan kepada para murid untuk membagi-bagikannya kepada orang yang begitu banyak. Dan potongan-potongan tersisa 12 bakul penuh, yang makan kira-kira 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudari-saudaraku terkasih, 2 hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita. Bacaan pertama dikisahkan 2 macam nabi. Nabi yang benar, yang selalu akan menyampaikan kehendak Allah tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Dan nabi palsu yang mencari keselamatannya sendiri, yang disampaikan bukanlah kehendak Allah, tetapi apa yang ia kehendaki yang membuat dirinya selamat, dan menyampaikan hanya yang baik-baik saja. Hananya demi popularitas mewartakan kepada bangsa Israel bahwa kekuasaan Raja Babel Nebukadnezar akan segera berakhir.
dan umat akan dibebaskan. Kuk yang menimpa di pundak mereka, artinya penjajahan, akan dipatahkan dan mereka akan bebas. Dengan pewartaan itu, Hananya akan mendapatkan simpati rakyat. Hananya nabi oportunis, mencari yang menguntungkan dirinya sendiri dan tidak menyampaikan kebenaran sabda Allah. Berbeda dengan Yeremia yang adalah nabi sejati, menyampaikan sabda Allah sekalipun tidak disukai oleh rakyat. Yang disampaikan adalah malapetaka dan hukuman apabila mereka tidak bertobat. Gandar kayu yang bisa dipatahkan akan diganti gandar besi bila umat tidak kembali kepada Yahweh. Dengan demikian, Yeremia tidak mementingkan dirinya, melainkan menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah, sekalipun penjara dan kematian menanti di depannya. Menjadi pertanyaan permenungan kita, apakah kita berani dan mampu menjadi nabi masa kini yang menyuarakan kebenaran dari Allah, sekalipun kadang tidak populer di tengah dunia, yang kadang-kadang pedas, keras, dan dunia menolaknya. Konsekuensinya pun tidak ringan, bisa kematian. Tetapi seperti Yeremia, beranikah kita terus menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah, meskipun tidak populer dan konsekuensinya tidak ringan? Dari bacaan Injil sebagai permenungan yang kedua, kita melihat sikap Yesus yang merupakan perwujudan sikap Allah yang penuh cinta kasih, peduli kepada orang lain. Ia menjamin hidup orang yang kelaparan dengan pergandaan roti dan ikan. Ia peduli kepada orang lain. Dan yang menarik adalah ia melibatkan para murid agar juga peduli kepada sesama. Setelah ia mengucap berkat, memberikan kepada para murid agar para murid membagi-bagikan kepada banyak orang. Itu berarti para murid diajak terlibat dalam cinta kasih Allah dan kepeduliannya. Untuk titik permenungan yang kedua, sudahkah aku berani mewujud nyatakan cinta kasih Allah kepada sesama, peduli kepada orang-orang kecil, berbela rasa dan punya hati kepada mereka? Dengan berbagai macam cara kita bisa mewujud nyatakan cinta kasih itu. Kemarin kita sudah memulai kegiatan hari ulang tahun paroki kita dengan donor darah. Salah satu bentuk kepedulian kita kepada orang yang membutuhkan donor. Dan puji Tuhan, banyak yang terlibat dalam donor darah.
masih banyak bentuk-bentuk lain kepedulian kita kepada orang kecil. Maka silahkan nanti mencari bentuk yang cocok dengan hidup kita. Berperhatian kepada mereka, memberikan sumbangan kepada mereka. Salah satu bentuk dari hari ulang tahun kita adalah kunjungan ke panti asuhan di Kelengkelet dan juga memberikan makan kepada mereka yang mungkin masih memerlukan bantuan kita. Penyapu jalan, pemungut sampah, teman-teman ojol, tukang-tukang becak. Mari berkontribusi, kita berikan kepada panitia untuk disumbangkan dan dibagikan kepada mereka. Semoga kita semakin murah hati seperti Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi nabi yang benar dan berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Kau kuatkan kami agar kami tetap mempunyai hati seperti Yesus Putra-Mu. Semoga iman umat-Mu semakin mendalam. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya. Engkau berikan kemajuan, keberhasilan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Saya undang untuk semua terlibat menyumbangkan talenta kita untuk gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki maupun keuskupan, agar akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih Allah lewat karya-karya kita. Kita sambut berbagai kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki. Jalan sehat yang akan dimeriahkan dengan seragam kaos. Maka silakan memesan kaos lewat ketua lingkungan agar kita benar-benar bisa sehat dengan jalan itu serta kompak. Berbagai kegiatan, seminar, lomba-lomba, aksi-aksi kita ikuti untuk menunjukkan kualitas iman kita di tengah masyarakat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, serta dana. Semoga dengan itu semua gereja tetap mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati